Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lelang dakwah, lukisan sunset pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf, karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan sunset pantai Pulau Lembe, Kampung Mu'alaf ini dilelang dengan harga Rp6.500.000 saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus takmir Masjid Gunung Sari Indah yang telah menyediakan dan mengizinkan untuk kegiatan kami dalam rangka pensyahadatan saudara kita yang kembali kepada agama fitrahnya. Mudah-mudahan Masjid Gunung Sari Indah ini menjadi salah satu membawa keberkahan bagi masjid ini khususnya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu jamaah Masjid Gunung Sari Indah yang masih setia menemani kami dan menyediakan waktunya untuk bisa ikut menyaksikan acara pensyahadatan ini. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga saya hormati pengurus Hagia Sophia Mu'alaf Center Nasional yang hari ini selalu berkomitmen untuk berdakwah lewat medianya, karena memang dakwah itu ada dua sasaran, ada kepada umat ijabah dan kepada umat dakwah. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tugas kita sebagai umat Islam itu punya kewajiban untuk dakwah. Sasaran dakwahnya itu ada dua, yaitu umat ijabah dan umat dakwah. Umat dakwah itu adalah orang non-Islam yang belum mengaku Islam, tetapi mereka sebenarnya ingin kembali kepada agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Yang kedua umat ijabah. Umat ijabah itu umat Islam, tetapi Islamnya ini masih belum kafah, masih belum sempurna. Ini juga menjadi sasaran dakwah kita, dan alhamdulillah Masjid Gunung Sari Indah berkomitmen untuk itu, Pak Tayan nggih. Ya, jadi semuanya dilaksanakan baik umat dakwah maupun umat ijabah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Pada hari ini kita akan menyaksikan saudara kita yang akan kembali kepada agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa semua manusia yang lahir di muka bumi ini sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah, itu agama Islam ya. Tetapi ketika kemudian menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu karena orang tuanya. Fa'abawahu au yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi.
Maka di situ hadis tidak ada ayu islamihi, karena memang pada dasarnya semua manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka berarti Mbak Marta Amelia ini kembali kepada agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Bapak Ibu, sekali lagi kita akan menyaksikan pensyahadatan Mbak Marta Amelia ya. Sebelum kita laksanakan, saya ingin tahu Mbak Amel, kira-kira apa motivasinya untuk masuk Islam itu Mbak? Keinginan saya sendiri, dan saya ingin memperdalam agama Islam. Sebenarnya saya sudah dari SD, tapi saya disuruh memantapkan dulu. Jadi baru ini bisa syahadat. Oh gitu. Untuk orang tua gimana? Kenapa? Orang tua membolehkan atau bagaimana? Atau sembunyi-sembunyi Mbak Amel ini masuk Islam? Orang tua saya memperbolehkan. Bahkan sebelum ayah saya meninggal, itu saya sudah minta izin kalau saya pindah agama Islam. Bahkan ayah saya juga mengizinkan. Oh, gitu, alhamdulillah ya. Jadi tidak ada yang paksaan ya, tidak ada yang maksa ya? Tidak ada. Jadi ikhlas ya? Ya. Jadi ini syaratnya memang tidak ada paksaan di dalam beragama ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Oleh karena itu harus dengan ikhlas ya, karena berislam itu butuh komitmen ya. Berislam itu butuh komitmen, tidak hanya syahadat ya. Kita bersyahadat mungkin gampang, tapi berikutnya kita punya kewajiban-kewajiban lain setelah kita bersyahadat ya. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, itu yang harus ditindaklanjuti setelah bersyahadat ya. Maka oleh karena itu sebelum bersyahadat, sekali lagi saya menekankan bahwa kita ini punya kewajiban, punya tanggung jawab terhadap Islam. Setelah kita bersyahadat, meyakini Islam ya, sudah mengimani Islam, yang kedua adalah harus mempelajari Islam. Jadi dipelajari Islam itu seperti apa. Setelah mempelajari, kemudian tanggung jawab sampean adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya sholat, caranya wudhu, puasa dan lain sebagainya, cara membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sampean punya kewajiban untuk melaksanakan itu semuanya. Berkomitmen, harus punya komitmen mengamalkan Islam, kemudian setelah itu mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam kepada siapa? Ya kepada keluarga. Mungkin keluarganya ada yang belum Islam, kita ajak untuk masuk Islam. Itu juga sama dengan dakwah. Mungkin adiknya, keluarganya Kristen semua atau ada yang Islam? Ada yang Islam, ada yang Kristen. Berapa bersaudara Mbak Amel? 3. 3 bersaudara. Jenengan nomor berapa? Saya anak pertama. Anak pertama. Terus yang Islam tadi nomor berapa? Yang Islam yang ketiga. Oh, yang ketiga malahan. Selain tadi Mbak Amel masuk Islam karena ingin memperdalam Islam, apa ada yang lain Mbak Amel? Mungkin karena mau menikah begitu? Iya, ya mau menikah. Tapi di tahun berikutnya, saat ini saya mengurus surat-surat dulu. Contohnya ya seperti ini, syahadat dulu. Terus habis itu kayak belajar sholat, wudhu, ngaji. Calonnya Islam apa? Calonnya Islam. Islam ya. Alhamdulillah ya. Jadi calonnya juga sudah Islam. Jadi Mbak Amel ini ingin memperdalam Islam agar Islamnya kafah ya. Jadi memang di dalam Islam itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, kalian sudah beriman, maka masuk Islam itu harus secara kafah, secara menyeluruh ya. Tidak boleh hanya lesannya saja, tidak boleh. Masuk Islam itu harus secara keseluruhan. Hatinya Islam ya, kemudian tingkah lakunya juga Islam ya. Jadi harus Islami. Cara berpakaiannya harus cara berpakaian secara Islam.
makannya juga secara Islam, kan gitu ya. Ini menyangkut semuanya, semua hal. Jadi kafah ini adalah semua hal. Jadi misalkan dalam hal makan saja harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, kan gitu ya. Mulai dari pergaulan sehari-hari, dalam hal berpakaian, semuanya diatur secara Islam. Itu namanya Islamnya kafah, termasuk akhlaknya ya. Karena Islam itu ya meliputi akidah, keyakinan tadi, ada akhlaknya, kemudian ibadahnya, dan juga cara bermuamalah, cara bekerja yang islami bagaimana, itu yang harus dipahami. Jadi udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuk Islam tidak sekedar bersyahadat, tetapi harus komitmen dengan ajaran-ajarannya ya, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Mbak Lulu. Oke. Jadi kalau sudah mantap ya, berarti selama mulai dari SD sampai sekarang sudah mantap. Sudah ya. Berarti tidak ada paksaan, memang kepingin kembali kepada Islam ya. Iya, enggak ada. Sebelumnya Kristen apa? Kristen aja. Apa? Kristen Katolik apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Mbak Amel aktif enggak di sana? Maksudnya aktif di gereja atau apa gitu? Selama saya menjadi Kristen Protestan itu jarang aktif ke gereja, karena orang tua saya nggak pernah ngajak, sibuk kerja semua. Oh gitu. Jadi Kristennya dulu karena orang tua ya? Karena orang tuanya Kristen ya ikut Kristen gitu atau gimana? Terus saya SD itu teman-teman saya kan Islam semua itu. Setiap teman saya itu pelajaran Islam, agama Islam itu saya ikut. SMP juga ikut, SMK juga ikut. Oh gitu. Akhirnya tahu Islam dari situ ya? Ya, tahu. Dari pelajaran di sekolah itu ya? Iya. Karena kan boleh keluar ya, yang Kristen kan boleh keluar kalau pelajaran agama Islam. Jadi sejak kecil sudah mengenal Islam ya. Iya. Dan sekarang sudah diperdalam dan sudah menyatakan ya, berikrar untuk masuk Islam. Oke. Bapak Ibu, itu kira-kira latar belakang Mbak Marta Amelia Irvantoro ya. Iya. Ini latar belakang kenapa pada malam hari ini ingin bersyahadat ya. Salah satunya ya ingin masuk Islam secara keseluruhan, dan yang kedua tadi ingin menikah ya. Calonnya ikut di sini enggak ini? Di belakang. Oh di belakang. Mana? Ada ya? Iya. Oh ya, hadir juga. Mohon nanti dibimbing ya. Dibimbing sehingga sekali lagi Islam yang kafah itu secara keseluruhan, tidak hanya lisan kita tapi juga tingkah laku kita dituntut secara Islami gitu ya. Baik Mbak Marta Amelia, mari kita mulai persyahadatannya. Coba tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Alhamdulillah, di Mbak Marta Amelia telah bersaksi
dan berikrar untuk beragama Islam ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan bersama mudah-mudahan Islamnya benar-benar bisa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adili sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamali wal afat wa taqdiruna biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una bika antal darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami bil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an asiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ba'idna wa aqdi hawaijina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi, jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mu'alaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah